Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan karyakan dan anugerahkan dalam kehidupan kami. Untuk kesempatan kami boleh menjalani hidup dengan baik, benar, dan setia. Untuk kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh bersekutu, bersatu hati, mengabdi, bahkan untuk kami juga diajar untuk mau berbagi. Dan kami juga bersyukur tentu untuk waktu yang baik yang Tuhan sediakan ketika hari ini kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mau belajar menjalani hidup kami dengan baik dan benar, menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan, bahkan memberi diri kami dan memberikan yang terbaik melalui apa yang bisa kami lakukan di dalam kerja, pelayanan, keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara. Tolonglah kami, kiranya setiap kami dimampukan saat ini untuk dapat mengerti kebenaran sabda Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya sehingga pesan kebenaran sabda Tuhan boleh tersampaikan seturut dengan kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Efesus pasal yang ke-15 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mengadakan kebaktian dalam rangka Mitembeyan. Mitembeyan dari akar kata tembe, yang berarti mulai atau ngamimitian, sebuah proses memulai. Mitembeyan ini upacara adat yang dilakukan sebelum memulai suatu pekerjaan. Dan memang secara khusus ini dikaitkan dengan proses sebelum menanam padi
ataupun sebelum panen. Jadi dua hal biasanya dilakukan mitembeyan sebelum menanam padi atau sebelum panen. Maka dalam kegiatan tersebut ada orang yang dipercaya sebagai pemimpin ritual mitembeyan yang disebut dengan sebutan paraji pulun. Kalau Bapak Ibu pasti pernah dengar paraji, tapi ini namanya paraji puhun. Jadi biasanya paraji puhun, tentu ini orang yang tahu betul tata cara proses upacara mitembeyan itu dilakukan. Ada doa-doa tertentu yang memang nanti oleh paraji puhun ini diucapkan dalam proses mitembeyan yang terjadi. Mitembeyan dipahami sebagai sesuatu yang penting, sebagai sesuatu yang harus ada untuk memulai pekerjaan menanam padi ataupun panen. Sehingga sebelum menebar benih, sebelum menanam benih, ataupun sebelum memanen hasil padi, maka itu perlu dilakukan. Tujuannya memang ada keyakinan yang kuat ketika mitembeyan dilakukan, maka sesuatu yang ditanam itu entah padi, entah jagung, entah tanaman lain, dia bisa mengalami pertumbuhan yang baik, subur tentunya, dan ketika juga nanti hasilnya dalam proses panen, maka hasilnya adalah luar biasa. Dan dalam proses doa itu tentu bukan hanya harapan supaya tadi hasilnya baik, panennya luar biasa, tetapi tanaman padi itu juga terjauh dari hama. Maka dalam proses mitembeyan, salah satu yang dimohonkan untuk menjaga tanaman itu agar tetap terjauh dari hama adalah Nyi Pohaci. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, Nyi Pohaci. Dalam pemaknaan atau pemahaman orang Jawa itu disebut Dewi Sri. Nah, Sunda disebut Nyi Pohaci. Nah, apa inti dari mitembeyan? Mitembeyan sebenarnya hendak juga mengingatkan bahwa sebelum kita memulai sesuatu itu perlu ingat siapa yang akan menyertai, siapa yang akan tanda kutip memberkati, siapa yang akan menolong, siapa yang akan memberikan pertumbuhan. Maka mitembeyan menjadi bagian permohonan dan juga syukur kepada Sang Maha Agung itu. Dan hari ini gereja Bandung, GKP Bandung, melakukan mitembeyan. Tentu berbeda, tidak persis sama dengan apa yang dilakukan dalam tradisi Sunda. Karena kalau kita melakukan mitembeyan tentu bukan dalam rangka bahwa besok rame-rame kita akan ke Ganjar Temu, ikut menanam kopi atau cengkeh, atau ke Jambu Raya kita mau menanam padi, tentu tidak. Tetapi kalau kita kembali ke akar kata tembei yang berarti mulai atau ngamimitian, maka dengan kesadaran penuh hari ini kita hadir di sini dalam rangka kami mau memulai, kami mau ngamimiti seluruh kegiatan pelayanan kami 1 tahun ke depan
tentu di luar kebaktian minggu, kami mau memulainya dalam doa permohonan, dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Maka mitembeyan dalam konteks gereja setidaknya punya 3 makna. Mimiti, misti, kugusti. Misti itu harus. Berkat nu pasti angin ti Gusti. Yang ketiga, hirup sajati eta ti Gusti. Gereja melakukan mitembeyan dengan 3 keyakinan tadi. Karena itu mitembeyan terjadi dalam konteks gerak bersama GKP Bandung. Sehingga kalau setelah mitembeyan saat ini, misalnya majelis punya kegiatan, tidak bisa lagi disebut mitembeyan. Mitembeyannya saat ini. Mungkin bisa memakai nama kegiatan awal, rapat awal, atau kebersamaan awal. Begitu juga dengan komisi-komisi. Bukan lagi mitembeyan ke depan. Tetapi tadi kegiatan awal akan jauh lebih tepat. Karena proses ngamimitian di sini dan saat ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu apa kaitannya mitembeyan dengan tema kita dan dengan bacaan kita? Saya memberi tema ngimpleng uleng ngaraga meneng. Ngimpleng uleng ngaraga meneng. Ini kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira seperti ini. Berpikir punya makna, berpikir terpusat kepada inti. Kepada apa yang utama. Artinya ngimpleng uleng ngaraga meneng mau mengarahkan kita untuk kita memang semakin terarah. Pertama-tama itu pada Allah. Untuk kita memang memfokuskan pertama-tama seluruh gerak pelayanan kita, fokusnya pada Yesus, arahnya pada Allah. Kenapa arahnya pada Allah? Supaya tersalah. Kenapa fokusnya pada Yesus? Supaya hasilnya halus. Makanya ada istilah ngamimiti kudu jeung Gusti. Memulai segala sesuatu itu harus bersama dengan Tuhan. Supaya ada hasil yang baik. Sehingga mitembeyan menjadi sesuatu yang penting. Dan bacaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah semacam pengingatan, penegasan dari Rasul Paulus. Dan ini sangat tajam apa yang disampaikan oleh Paulus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak. Paulus mengajak kita, mari kita memperhatikan seluruh gerak kehidupan kita, gerak-gerik, bahkan kata laku hidup kita hari demi hari, bahkan sampai seterusnya. Paulus mengingat, mari kita jalani hidup itu dengan bijak, jangan seperti orang bebal, orang bodoh yang menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan waktu pelayanannya, menyia-nyiakan waktu kerjanya, menyia-nyiakan keluarganya, menyia-nyiakan banyak hal. Tapi orang bijak adalah orang yang menggunakan waktunya dengan baik, masa pelayanannya dengan baik, ada isi, ada makna, ada jejak, ada tapak. Dan supaya bisa seperti itu, maka nyimpleng uleng ngeraga meneng.
Ngimpleng uleng ngaraga meneng ini sebuah upaya naliti ati, meriksa diri, ngolah rasa, ngasah pikir. Ini menjadi penting. Naliti ati, meriksa diri, ngolah rasa, ngasah pikir. Supaya apa? Apa yang jadi kerja kita, pelayanan kita ke depan, alam gerak kebersamaan GKP Bandung, tesaka hayang, tesaka daek, tesaka ingat. Tetapi karena memang kita sudah merancangkannya dengan baik, menggumulinya dengan baik, sehingga hasilnya ke depan juga baik. Hari ini kita tidak hanya diingatkan, perhatikan bagaimana engkau hidup, tetapi juga perhatikan bagaimana kerja kita, pelayanan kita, persekutuan kita, kebersamaan kita. Bahkan tentu keluarga kita. Karena itu menjadi penting. Kenapa mitembeyan mengingatkan kita? Mimiti kudu jeung Gusti. Mengawali segala sesuatu bersama dengan Allah. Fokus ke Yesus supaya halus, sekali lagi. Terarah kepada Allah supaya tidak salah. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ada 4 hal yang menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama, hari ini kita diingatkan, ini terkait teng-teng, manteng, kudu kuat. Manteng kudu kuat. Manteng itu kalau ada tali, dipantang gitu ya. Jadi dia kuat, kencang. Ada kelenturan tentu, tetapi tidak mudah diputuskan. Manteng. Ya. Manteng kudu kuat. Manteng kita kemana sih? Gitu. Manteng kita pada siapa? Manteng kita pada Tuhan, pada Allah. Karena itu orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, pelayanannya dengan baik, pekerjaannya dengan baik, kegiatannya dengan baik, persekutuannya dengan baik, ia pertama-tama akan manteng. Dan dalam konteks gereja bisa dipahami ini proses doa pada Tuhan. Mitembeyan itu doa syukur, salah satu maknanya. Pada Sri Nyipohaci. Dan dalam konteks gereja kita diingatkan, apakah kita selalu bisa manteng ka Gusti? Sehingga dalam seluruh gerak pelayanan ke depan kita selalu menghadirkan Tuhan. Mun geus manteng, yang kedua, keyeng. Keyeng itu bulat hati, sungguh-sungguh, benar-benar, serius, sumanget. Sumanget kudu banget najan sanget. Semangat itu harus harus besar. Walaupun mungkin di depan ada hal yang menakutkan, ada pergumulan yang hebat, ada kekhawatiran tentang dana dan sebagainya, dan akan banyak hal. Tetapi kalau kita keyeng, maka kita bisa berhasil. Karena orang yang keyeng pasti mayeng. Mayeng itu tetap terus
konsisten, berkesinambungan. Gitu. Kan tentu mimpi kita dalam gerak kebersamaan ketika kita melakukan mitembeyan saat ini, tentu mimpi kita, apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita mulai itu, bisa seterusnya berjalan, punya dampak. Maka perlu keyeng jeung mayeng. Yang ketiga, tentu perlu anteng najan puyeng. Ini kalau kerja di komisi-komisi gitu ya, banyaknya anteng apa puyengnya? Puyengnya ya. Bisa enggak dina puyeng tetap anteng? Ya. Bukan berarti anteng cicing teu naon ya, bukan. Anteng najan puyeng. Ini kan mau mengatakan bahwa tetap tenang, tetap tidak goyah gitu, tidak kalah, tidak menyerah dalam susah, dalam khawatir, dalam perbedaan pendapat dan sebagainya, anteng najan puyeng. Tidak mudah memang, tapi harus. Yang keempat tentu, bareng pasti pareng. Mitembeyan Bapak Ibu, tidak pernah ada sebuah ritual mitembeyan hanya dilakukan oleh paraji puhun, lalu satu keluarga, enggak. Mitembeyan itu tidak dilakukan oleh satu keluarga lalu dia minta paraji puhun, tidak. Tetapi dalam sebuah komunitas, misalnya satu desa, satu kampung, atau yang terkecil satu ke-RW-an gitu. Jadi bersama, gitu, bersama-sama. Kenapa? Karena ada keyakinan, kalau bersama kuat. Kalau bersama berarti bisa saling berbagi, saling menolong nantinya. Gitu. Maka bareng pasti pareng. Kalau sama-sama pasti bisa jadi. Kerja berat bisa jadi hampang karena silih nopang. Babari mun jeung seuri. Pareng mun babarengan. Sama-sama kerja, lain sama-sama cicing. Nah, kalau dalam pelayanan kita 1 tahun ke depan, kalau mau pareng maka sama-sama kerja. Bukan sama-sama cicing, lalu patuduh-tuduh. Didinya we, saya henteu, didinya we, saya henteu. Gitu. Moal beres. Padahal kita punya semangat mitembeyan. Mimiti jeung Gusti, mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu dan saudara-saudara ini yang terakhir? Karena sekali lagi, Paulus mengingatkan juga tentang sang waktu dalam bacaan kita. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau masih ada kesempatan untuk menanam, untuk memanen, kalau masih ada kesempatan untuk bekerja, untuk melayani, untuk bersekutu, maka gunakanlah waktu yang ada. Maka berilah yang terbaik dengan segala daya dan kemampuan kita. Supaya hasilnya baik. Supaya kita serius dengan apa yang menjadi kerja dan pelayanan kita ke depan. Maka sekali lagi proses ngimpleng uleng ngaraga menang menjadi perlu. Bukan ngimpleng uleng ngahuleng sabab puyeng. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, mitembeyan menjadi awal untuk kerja pelayanan kita ke depan
Ada harapan tentu segala sesuatunya ke depan menjadi lebih baik. Dan satu hal yang sangat mendasar, kenapa mitembeyan itu juga menjadi penting, karena para petani biasanya punya mimpi yang juga ingin nepi. Mimpinya mau jadi. Makanya ada istilah Sunda, filosofi Sunda mengatakan, kudu nepi samemeh indit. Enggeus nepi tapi encan indit. Kenapa GKP punya visi menjadi gereja bagi sesama? Itu visi 100 tahun, itu yang namanya GKP nepi samemeh indit. Petani punya mimpi, punya filosofi nepi samemeh indit. Maka ia mengawali segala proses menanam, segala proses panen dengan serius. Ia mengucap syukur, ia memohon pertolongan dari Nyi Pohaci. Pelayanan kita di GKP Bandung tentu adalah sesuatu yang serius ke depan. Kita dipanggil oleh Allah untuk bekerja sama, bergerak bersama. Maka mari bersama-sama mimiti misti jeung Gusti, sabab berkat nu pasti anging ti Gusti, hirup sajati oge eta ti Gusti. Amin.